Penanganan stunting menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, mengingat masalah stunting bersifat kronis sehingga mempengaruhi fungsi kognitif manusia yang berdampak pada kualitas SDM. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya penanggulangan stunting dari hulu ke hilir serta kerjasama lintas sektoral. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dr. Junaidi Wibawa mengatakan bahwa dalam pencegahan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan, namun juga melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu, dalam penanggulangan dari hulu ke hilir dilakukan dari sebelum anak lahir, yakni memberikan edukasi kepada calon ibu ataupun wanita usia subur untuk menyiapkan diri menjadi seorang ibu. Dijelaskan Junaidi, salah satu penyebab terjadinya stunting pada anak adalah kondisi kekurangan darah atau anemia pada ibu hamil. Di Kota Pekalongan, pemicu bayi stunting tidak hanya dari faktor kesehatan pada ibu hamil. Kurang tepatnya asupan makanan dan gizi yang diberikan setelah bayi lahir juga dapat menjadi salah satu penyebab anak stunting. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi banyak, tidak hanya di masalah kesehatan, sehingga bagaimana cara kita menanggulangi, mencegah itu harus ada suatu kerjasama lintas sektoral, mulai dari bagaimana menyiapkan para wanita usia subur, para pelajar untuk menyiapkan diri pada saat dia menjadi seorang ibu. Nah, kebanyakan juga nih salah satu yang menyebabkan adalah kejadian angka kekurangan energi, kekurangan darah atau anemi pada ibu-ibu itu juga yang banyak menimbulkan stunting itu. Sehingga bagaimana kita mulai dari hulu sampai hilir mempersiapkan diri, tidak hanya di posyandu tapi semuanya untuk bisa bersama-sama mencegah terjadinya stunting, dan kalau sudah kita juga harus menyiapkan untuk penata laksanaannya, termasuk bagaimana rumah sakitnya, bagaimana kliniknya dan lain-lain. Seperti itu. Kalau di Kota Pekalongan sendiri, stunting ini pemicunya karena apa, Pak? Pemicunya kebanyakan adalah karena faktor kesehatan ibu, ya. Kemudian yang kedua, masih adanya budaya untuk memberi makan kepada bayi sebelum masa ASI eksklusifnya berakhir. Ini masalah budaya sebenarnya. Jadi kalau bayi nangis dianggap bahwa dia lapar, maka diberi makanan, baik itu pisang, nasi terus atau yang lain. Kebanyakan sih masih. Oke, ada datanya nggak, Pak, untuk ada, jadi dari 18.000 balita yang ada di Kota Pekalongan di tahun 2021 itu tercatat ada 259 anak stunting. Ya, itu angka realnya. Kalau dari angka yang ada di Kementerian Kesehatan, bahwa di Pekalongan ini kalau dilakukan pemeriksaan yang sebenar-benarnya, dari 18.000 itu ada 20%, ya, 20% yang menderita stunting atau pre-stunting, seperti itu. Jadi sangat tinggi sebenarnya angkanya, dan kita berkomitmen pemerintah kota untuk setiap tahun menurunkan angka stunting itu tiap tahun 3%.